Kalau kita melihat tadi cara Presiden memilih Panglima TNI pada periode 2014 ketika Presiden Jokowi pertama kali menjabat. Harusnya itu bukan untuk Angkatan Darat. Tetapi kalau Litbang Kompas mengatakan itu untuk juga Angkatan Laut. Tadi Bung Anton bilang itu untuk Angkatan Udara. Oke. Apapun itu, tapi intinya itu bukan giliran Angkatan Darat. Karena waktu itu dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu adalah Pak Muldoko. Yang mana itu adalah Angkatan Darat. Tapi Pak Jokowi menggunakan hak prerogatifnya untuk memilih Angkatan Darat, yaitu Pak Gatot Nurmantio. Lalu kemudian beralih ke Angkatan Udara. Angkatan Laut sedang menunggu gilirannya. Tapi toh memilih juga Angkatan Darat. Bung Anton, mengapa ada kesan Presiden Jokowi lebih senang merangkul Angkatan Darat dan kurang percaya dengan angkatan lainnya. Selain Pak Hadi yang memang sungguh dekat dengan Presiden Jokowi sejak awal. Saya pikir begini, pertama yang saya lihat dari modelnya Pak Jokowi itu selalu percaya dengan orang-orang yang pernah bekerja dengan dia. Gitu ya. Kecuali Pak Gatot gitu ya. Jadi kenapa Pak Hadi? Pak Hadi pernah punya sejarah dia pilih. Sehingga kemudian penunjukan Jenderal Andika itu juga punya sejarah karena beliaulah yang kemudian yang menentukan kala itu siapa yang akan menjadi dan pas pampresnya ketika pada awal 2014. Pak Jokowi langsung, oh ya saya sudah punya calonnya, yakni Majen Andika, Letjen, waktu itu masih bintang 1 kalau nggak salah, gitu. Jadi Brigjen Andika. Gitu. Jadi memang ketika Pak Jokowi hari ini dia mengajukan Jenderal Andika ya karena dia melihat soal kenyamanan. Ini saya melihat beberapa kali Pak Jokowi dalam memilih pemimpin, gitu, entah itu Kapolri dan yang lain-lain, itu memilih mereka yang punya pengalaman, sejarah kedekatan, gitu. Pendek panjangnya punya itu jabatan relatif. Strategis, punya posisi strategis, tentu saja mau tidak mau faktor soal kepercayaan, soal trust itu akan menjadi salah satu pertimbangan. Berbeda dengan Pak Yudo misalnya, Pak Yudo belum pernah ada bersinggungan bekerja langsung dengan Pak Jokowi. Ini yang saya pikir kenapa kemudian pilihannya bukan karena berdasarkan matranya, tapi melihat pada personnya. Kalau Pak Ponto, apakah kemudian bisa mendapat kesan bahwa Presiden Jokowi kurang merasa dekat dan percaya pada Angkatan Laut? Saya kira bukan masalah percaya atau tidak percaya ya. Dengan beliau menyatakan poros maritim dunia tentunya itu sudah memperlihatkan bahwa di situ dibutuhkan Angkatan Laut. Tetapi ketika menjadi seorang pemimpin seperti dia katakan tadi, dia akan lebih, kita tidak bisa melawan tipikal manusia ya, bagaimana psikologis manusia. Kalau saya juga memperhatikan Pak Jokowi ini lebih nyaman dengan orang-orang yang sudah pernah bekerja sama dengan dia, itu yang satu. Terus yang kedua, kita bisa membayangkan kalau sekarang ketika bertemu tiap pagi, tiap sore, berbicara, berbincang-bincang, itu sudah pasti saat-saat ini, dalam setahun ini, itu pasti akan berbicara masalah darat. Masalah Papua, masalah Aceh sekarang sedang naik-naiknya. Saya kira itu menjadi salah satu pertimbangan beliau. Jadi chemistry yang sudah terbangun, itu yang lebih menentukan. Jadi ada chemistry di antara ada chemistry di antara kedua, antara ya, Presiden Jokowi dengan Kasat yang sekarang yang dipilih menjadi Panglima TNI. Yang pertama, yang kedua chemistry ini dibangun karena seringnya bertemu, seringnya berbincang, dan perbincangan itu sudah pasti perbincangan tentang hal-hal yang ada di dalam lingkup tugasnya. Dalam lingkup tugasnya jangan dikira masalah Papua dan masalah Aceh itu masalah yang ringan. Kalau saya lebih, masalah politis itu tidak terlalu besar, tetapi masalah Aceh dan masalah Papua, beberapa kali orang dari Aceh datang berkunjung untuk bertanya itu. Di situ ada masalah kedaulatan yang tentunya akan menjadi bahan perbincangan, menjadi second opinion. Polisi bilang begini, ini bilang bagaimana. Itulah yang mengakibatkan beliau menganggap ini lebih penting dalam 1 tahun ini. Ya. Ada isu yang lebih penting yang ditangani untuk Panglima yang dengan latar belakang Kepala Staf Angkatan Darat.